إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ونشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وبذل في كل وقت وحين أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته في كل وقت وحين لعلكم تفلحون قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah yang kita kerjakan. Dan salawat serta salam marilah kita haturkan dan kita ucapkan untuk suri tauladan kita, junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, beserta kepada seluruh sahabatnya, kerabatnya, dan kepada seluruh umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat dan juga sunnah yang beliau ajarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mewasiatkan diri khatib pribadi dan juga seluruh kaum muslimin dengan sebuah wasiat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah wasiatkan kita dan juga orang-orang sebelum kita agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kata Allah, telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang artinya imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa yang artinya kita senantiasa mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Karena dengan ketakwaan dan hanya orang-orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke surga yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga kata Allah, itulah surga yang kami akan wariskan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka seluruh para malaikat
seluruh para malaikat mereka bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena untuk mematuhi dan juga mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi iblis la'natullahi alaih aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan, dia tidak mau, dia sombong untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka ma'asyiral muslimin, iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, qala fa bi'izzatik la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, aku bersumpah dengan keagunganmu, dengan kemuliaanmu, dengan kebesaranmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia daripada jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian ya Allah, aku akan sesatkan manusia dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan manusia bisa pandai untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah engkau berikan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Allah Subhanahu wa taala memperingati kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'anul Karim, "Inna syaitana lakum adu, fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata untuk kalian, maka jadikanlah mereka, perilakukanlah mereka sebagaimana kalian memperlakukan musuh-musuh kalian. Maka siapapun dari kita ma'asyiral muslimin, siapapun dari kita pasti akan disesatkan oleh syaitan. Siapapun dari kita, baik kita orang berilmu ataupun bukan, baik kita orang yang berduit ataupun bukan, baik kita orang yang sudah tua ataupun masih muda, baik kita seorang laki-laki ataupun seorang wanita, baik kita sedang berada di rumah ataupun di luar rumah, maka akan ada selalu godaan syaitan. Syaitan akan selalu menggoda kita, akan berusaha untuk menyesatkan kita dan juga menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara cara syaitan untuk menjerumuskan manusia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, syaitan melalui pintu khamr, melalui pintu minuman keras, yang jika seandainya kita perhatikan zaman sekarang, banyak sekali di antara kaum muslimin yang mana mereka terjatuh pada dosa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan ini. Jika seandainya kita pergi ke beberapa tempat, kita pergi ke sebagian restoran, kita pergi ke sebagian rumah makan, kita pergi ke sebagian mal-mal, kita dapatkan bahwasannya minuman keras, bahwasanya khamar dipajang dengan terang-terangan, dijual dengan terang-terangan. Bukankah Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam telah mewanti-wanti kita, al-khamru ummul khaba'ith, bahwasanya minuman keras, bahwasanya khamar adalah induk dari segala kemaksiatan, adalah biang dari segala yang namanya kemungkaran, adalah induk dari segala yang namanya kemungkaran. Jika seandainya kita perhatikan betapa banyak terjadi pembunuhan dikarenakan pelakunya menunggak minuman keras. Ada anak membunuh orang tua membunuh anak, istri membunuh suami, suami membunuh istri, guru membunuh murid, murid membunuh guru, dikarenakan pelakunya menunggak minuman keras, dikarenakan pelakunya mengkonsumsi narkoba. Maka Nabi SAW mewanti-wanti kepada kita. Bahkan Nabi SAW mengecam keras, mengutuk, melaknat setiap perkara yang berkaitan dengan khamr. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri 10. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melaknat 10 perkara yang berkaitan dengan minuman keras. Asiraha, yang membuatnya terlaknat, wa mu'tasiraha, yang meminta untuk dibuatkannya pun juga terlaknat, wa syaribaha, yang mengkonsumsinya, yang menunggaknya, yang meminumnya pun juga terlaknat, wa hamilaha, orang yang bekerja untuk menjadi kurirnya pun juga terlaknat, wal mahmulatu ilai, orang yang meminta untuk diantarkan kepadanya pun juga terlaknat, wasaqiyaha, orang yang bekerja atau membantu untuk menuangkannya pun juga terlaknat, wabai'aha, orang yang menjualnya pun juga terlaknat,
yang menjualnya pun terlaknat. Wal musyrari laha wal musyaralah, dan juga orang-orang yang minta untuk dibelikan dan juga untuk membeli, maka dia pun juga terlaknat. Maka ma'asyiral muslimin, agama Islam sangat menentang keras yang namanya minuman keras. Setiap perkara yang memabukkan dikatakan khamr, baik dia berupa cairan ataupun obat-obatan, baik dia berupa dari nabati ataupun hayawani. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap perkara yang melenyapkan akal, yang menghilangkan kesadaran, maka dikatakan khamr, dan setiap khamr adalah hukumnya haram, baik dia ada izinnya ataupun tidak, baik dia oplosan atau buatan pabrik. Jika seandainya dia memabukkan, dia menghilangkan akal, maka perkara tersebut diharamkan dalam agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, bahkan tidak sampai di situ. Agama Islam membuat peraturan, agama Islam membuat sebuah hukuman bagi siapa saja yang kedapatan, menunggak minuman keras, maka akan diberikan kepadanya sebuah hukuman di dunia sebelum dia mendapatkan hukuman di akhirat kelak, yaitu dia akan dicambuk sebanyak 40 kali, tidak peduli siapapun dia. Pertama kali dia meminum khamr ataukah kedua kali, wanita dia ataupun laki-laki, semuanya jika seandainya dalam agama Islam ada orang kedapatan menunggak minuman keras, maka akan dicambuk sebanyak 40 kali. Dikarenakan ma'asyiral muslimin, agama Islam faham, agama Islam tahu, agama Islam sadar, jika seandainya ada orang sudah mengkonsumsi narkoba, sudah menunggak minuman keras, sudah meminum minuman yang Allah haramkan, maka akan rusaklah pikirannya, akan rusaklah akalnya, akan rusaklah jiwanya, akan rusaklah akhlaknya, akan rusaklah budi pekertinya, akan rusaklah moralnya, akan rusaklah keluarganya, akan rusaklah rumah tangganya, akan rusaklah masa depannya, bahkan akan rusak pula agama dan juga akhiratnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmati kita, dan Allah jauhkan kita, keluarga kita, serta saudara-saudara kita dari perkara yang Allah haramkan ini. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم ومجد وكرم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين، وعلى سلف هذه الأمة وخلفها ممن جاهد ونافح وبذل في كل وقت وحين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فاتقوا الله يا عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقرسه، وثلث بكم أيها المؤمنون فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان وزمان، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عاجلا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود ومن معهم فإنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربنا سوط عذاب. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.